dia mengasih tahu dengan cuma surat edaran tanpa dimusyawarahkan. Namanya camping apa dan tiket akan lebih bagus, citranya mungkin akan lebih ramai pengunjung. Karena kenapa? Karena sebenarnya semrawutnya apa ini di tiket gerbang di situ, karena untuk tingkat tidak kenyamanan tamu selama ini itu adalah di gerbang tiket. Jadi mungkin itu keputusan oknum, itu salahnya dari dinas pariwisata. Terus yang kedua, kebijakan yang dilakukan oleh para dinas pariwisata itu sangat bertentangan sekali dengan apa yang kita ada di masyarakat kita. Yang mungkin sama kawan kita tadi sudah disebutkan salah satunya, dan yang terpenting sekali di sini buka 24 jam. Mungkin di Indonesia tempat wisata hanya di Harum ini yang buka 24 jam. Kalau sudah 24 jam dibuka, mungkin pandangan kami di sini orang pacaran, mungkin diskotik tidak lama lagi mungkin buka di Harum, atau mungkin kafe mungkin tidak lama lagi bertebaran di Harum, karena sudah ada izin buka malam. Yang tentunya bala atau apa yang tetapnya nama jeleknya tetap datang ke Harum. Terus yang ketiga dari Harum, yang untuk kebijakan yang sangat apa, yang sangat kita susah membendungnya nanti di saat Potang Balimo dan hari Lebaran, itu adalah pengelolaannya Pemda. Tapi sekarang itu dihilangkan secara sepihak. Bagaimana kita untuk membendung pemuda? Bersyukur kita masih bisa berunding dengan cara berbaik. Tapi kalau pemuda anarkis atau apa segala macamnya bisa apa itu. Makanya kita sebelum ini terjadi, kita pada saat ini saya menyampaikan bahwa sama saya dulu menandatangani. Berarti saya ikut menyampaikan aspirasi. Perlu dicatat, saya yakin dan percaya yang hadir di ruangan ini juga pernah hadir pada tanggal 10 Februari 2018 di aula kanan, bahwa di materi aula dinas perikanan kami masyarakat Taruna bersama dengan masyarakat Tarau yang dihadiri oleh para wali dari ketua dan rekan-rekan wartawan yang setelah kita sampaikan tadi bahwa bagi hasil retribusi yang cukup kecil, makanya kami bermohon sekitar 25% dari jumlah yang telah disetor kepada keuangan pariwisata. Itu yang pertama. Yang kedua, surat pemberitahuan kepala dinas pemerintahan air memprovokasi pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari media Jembatan Ulama, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Apa tuntutan masyarakat terkait gerbang? Silakan Mas. Saya sebagai ketua keamanan ingin menggarisbawahi yang dibuat kebijakan oleh kepala dinas pariwisata mengenai mengambil dana orang penting, penginapan, dan selanjutnya ini katanya potong limau dan lain-lain sebagainya, yang katanya pungutan orang minat ini ada timbul BPK, timbul BPK tahun berapa dan nomor berapa kan harus ada. Tak pernah dibuka. Tidak pernah. Selanjutnya, kami kalau tidak diberikan kepada kami tadi, kalau ada yang sakit silakan kepada dinas wisata dan anggotanya membawa orang-orang ini ke rumah sakit, mau kemana dibawa. Kami sangat kecewa dengan hal ini. Oh, tentu ini pengutnya camping dan Ya. Selanjutnya lagi, ini buka 24 jam. Saya ini aneh. Kita berada di Ranah Minang, buka 24 jam. Aduh. Iya, kalau ia buka 24 jam nanti
saudara Adinda dari wartawan, saya akan datangkan orang untuk janji-janji. Adinda boleh datang kalau 24 jam. Ini kan di luar norma kita. Ya, mau joget 24 jam, nanti saya kasih kamarnya untuk joget. Nah, itu saja bagi saya tentang Lembah Harau ini. Supaya diapakan, Lembah Harau ini kembalikanlah ke nagari. Contoh, Taram kok bisa, Batang Sabit kok bisa, Lembah Harau kok nggak bisa. Nah, itu tolong dibawa ke anggota dewan mau kemana, tolong dibawa berita mengenai ini. Saya nggak takut juga, saya udah pensiun, saya pun teman dengan Pak Desi dekat, tapi kok dilalui saya gitu. Jadi saya harap kepada masyarakat saya, jangan adonan tembidu, itu jangan adonan tembidu di masyarakat kami buat. Ikut kecilnya ikut situ ditukar. Nah itu saja. Oke. Baik Nagari Harau, Nagari Terlantang, sehingga mereka dalam pertemuan tadi sudah disepakati bahwasanya seluruh aspirasi yang disampaikan kepada kami di Forkopimda akan kita tindak-lanjuti kepada pihak pemerintah Kabupaten Lima Kota. Dan hari ini juga disepakati bahwasanya Gerbang Harau sudah dibuka kembali menjual franchise yang sebelumnya tidak dibolehkan oleh masyarakat. Kita sudah sepakati itu. Salah satu tuntutan masyarakatnya bagaimana? Nah, tuntutan masyarakat memang tadi ada beberapa item, ada 5 poin dan juga kita tambahkan sesuai dari hasil musyawarah tadi, pertemuan tadi, dan akan kita lanjutkan pada hari ini selama-lamanya atau besok lebih lambat. Kita usahakanlah pada hari ini selesai, kita sampaikan ke Kabupaten Kota dan tentunya akan kita tembuskan kepada pihak-pihak terkait. Salah satu tuntutannya apa? Salah satu tuntutannya adalah bagaimana pengelolaan Lembah Harau ini berjalan dengan baik, termasuk penjualan karcis di tiket di Lembah Harau, termasuk juga untuk pembagian hasil, termasuk juga nanti pelayanan tiket yang selama ini sudah 16 jam itu akan kembalikan sesuai dengan normal dilaksanakan di siang hari sampai jam 5 sore. Itu tuntutan masyarakat. Gitu. Izin Pak, penjualan tiket apakah untuk hari ini atau seterusnya Pak? Ya, penjualan tiket diusahakan untuk hari ini dan seterusnya selagi proses ini berjalan sesuai tuntutan masyarakat yang sudah ada. Mungkin kita bahas dari yang pertama. Yang dasar dari tuntutan kita itu yang pertama, pembagian retribusi tiket Lembah Harau itu tidak adil. Kenapa tidak adil? Dengan lokasi dinas pariwisata yang 2,5 hektar, masa kita nagari penghasil itu cuman dikasih 4%. 4% ya, dari 100% kita bagi dulu 60% untuk nagari penyangga, 40% untuk nagari penghasil. Jadi 40% itu kalau kita kalkulasi yang kecilnya 4%, jadi 2% jatuhnya. Dan 40% itu dibagi lagi menjadi 2 nagari, Terlantang dan Harau. Berarti kan cuma 22%. Jadi yang kedua, kebijakan yang dilakukan secara sepihak oleh Dinas Pariwisata yang baru, yaitunya membuka objek wisata Lembah Harau ini 24 jam. Itu memang bertentangan sekali dengan norma-norma kita, karena mungkin kalau dibuka 24 jam, mungkin besoknya kafe-kafe akan berdiri menjamur mungkin. Itu dan apapun kita nggak bisa mengontrol karena sudah ada penjualan tiket. Walaupun jam 2, jam 3, atau jam 10 malam, berarti bebas orang masuk. Jadi yang ketiga, jadi dasar tuntutan kami, menghilangkannya kebijakan dia biasanya yang untuk tamu homestay dan tamu camping yang untuk tujuannya camping di negari kami itu diminta langsung di gerbang tiket. Belum tentu yang camping itu datang ke tempat wisata Bapak, tempat dinas pariwisata sebelumnya yang kami kelola. Dan itu ada suratnya. Dan yang keempat, masalah terutama masalah dari anak nagari yang biasanya kearifan lokal kita yang entah dari dulunya dasarnya kita juga nggak tahu, yaitunya pembagian hasil dari petang Balimau dan 7 hari Lebaran itu juga dihilangkan sama dinas pariwisata yang baru. Terus yang kelima, mungkin pengelolaan sampah yang kurang maksimal juga merugikan dari negara kita. Sebab yang contoh mungkin minggu kemarin kami bawa anak SD, anak SMP
untuk memungut sampah ke tempat wisata. Apakah itu kira-kira bukan memang tanggung jawab kita? Apakah itu dengan uang sekian miliar yang dibawa keluar, pengelolaan sampah aja tidak selesai? Unsur apa saja Pak yang melakukan aksi hari ini Pak? Di sini hari ini unsurnya lengkap Pak. Ada unsur terutama yang punya nagari kan ini Mama. Jadi yang perangkat nagari, badan musyawarah, kan, terus pemuda, pemudi, sudah lengkap semuanya Pak. Termasuk petugas yang biasa menjaga di tiket musim itu Pak? Tidak Pak. Jadi yang hari ini kita memulangkan tadi pagi menyuruh yang penjaga keluar dari dilarang kita menjual tiket. Berarti kita tidak satu suara Pak dengan penjual gerbang depan itu gimana? Tidak Pak. Jadi kita tidak satu suara dengan dia, kita suara masyarakat Pak. Jadi urusan yang di gerbang mungkin urusan antara intern dia dari dinas pariwisata, sebab saya tahu yang untuk penjual tiket adalah THL yang ditunjuk oleh dinas pariwisata. Kita lebih tuntutannya ke lebih pembagian nagarinya Pak? Kita memperjuangkan untuk tuntutan untuk nagari. Tadi hasil dari musyawarah tadi sendiri bagaimana hasilnya? Hasilnya sesuai dengan kesepakatan, kita menunggu proses yang lebih lanjutnya, persetujuannya Pak Camat dan Ramil sama Kapolsek akan mengusahakan dengan secepatnya. Kita juga berharap seperti itu. Kalau tidak, kami akan mungkin lebih besar dari aksi ini Pak. Ya, Assalamualaikum. Henry Pak, Kepala Jorong Haram. Pak Sil, tadi kan karena dapat 5% dibagi dua seharusnya kita berapa persen dapat dikit? Kita bukan memintanya itu Pak, seharusnya bukan layak untuk 10%-nya. Kita minta keadilan. Kami berharap sebenarnya ini adalah menolak untuk dinas pariwisata dan olahraga untuk mengelola penjualan tiket. Kami inginnya nagari kita ya penghasil yang mengelola. Itu harapan kami. Dikembalikan ke nagari. Sebab di tempat-tempat lain, tempat wisata, rata-rata nagari penghasil lah yang mengelola tempat wisatanya. Karena dari Sembrau, dari mulai gerbang masuk, dari apa, yang dirugikan betul-betul kami yang dirugikan dari masyarakat Haram. Sebab kami yang mungkin tidak namanya nagari Haram, jorongnya Haram, mungkin apapun yang resikonya tetap kami yang menjadi tumpuan.